Untuk yang belum menikah gimana? Ya jodoh itu ya dia diperjuangkan. Itu ya diperjuangkan. Nah, kalau Anda seorang wanita, maka cara memperjuangkannya gimana? Ketika datang orang yang soleh kepada Anda, maka Anda terima lamarannya. Sebagaimana disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, dalam hadis, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawijuhu. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Nah, jika mendatangi kamu, baik orang-orang tua untuk melamar putri kamu tentunya, orang yang kamu anggap baik, akhlaknya, kamu anggap baik, agamanya, riwayat yang lain itu agamanya dan amanatnya. Orang yang kamu anggap bagus agamanya dan amanatnya, maka nikahkanlah. Kenapa? Karena apabila nggak kamu lakukan, takutnya akan terjadi banyak fitnah. Nah, kalau misalkan kamu nunggu orang tua dari perempuan ini nunggu orang yang kaya untuk nikahin putrinya, bukan orang yang baik, atau untuk yang cewek-cewek itu misalkan nunggu cowok yang kaya, yang mapan untuk menikah dengan dirinya, bukan cowok yang baik, maka yang terjadi banyak akan ada perawan-perawan tua nanti. Kenapa? Karena sibuk mencari yang 100% sesuai dengan selera dan akhirnya itu nggak pernah ada. Jadi Anda kalau mau cari pasangan 100% sesuai dengan selera Anda, itu nggak pernah ada sama sekali. Yang ada udah 70% aja sesuai dengan selera, itu sudah cukup bagus. Lah begitulah urusan jodoh pun juga sama. Untuk yang perempuan perjuangkan jodoh Anda. Dengan cara apa? Dengan cara kalau datang orang yang baik, Anda selidiki. Agamanya bagus, amanatnya bagus, bismillah. Nah, semoga insya Allah jadi imam yang baik dalam kehidupan Anda. Anda sudah menyelidiki tapi Anda masih ragu. Anda masih ragu, ini cocok sama saya apa enggak ya? Anda masih maju mundur. Maka langkah berikutnya adalah laksanakan sholat istikharah. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat istikharah seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran. Apa sih sholat istikharah itu? Sholat istikharah itu adalah sholat yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan bimbang. Untuk maju atau mundur. Untuk mengambil satu keputusan. Iya atau tidak. Berangkat atau enggak berangkat. Anda dalam keadaan bingung, ragu, maka yang Anda lakukan adalah sholat istikharah. Caranya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat sunnah 2 rakaat seperti biasa. Kemudian baca doa istikharah. Doa istikharah panjang, Anda bisa lihat banyak di buku-buku panduan sholat itu banyak. Tapi kalau Anda pengen doa yang dengan bahasaan, dengan bahasa yang mudah, boleh juga. Ada doa, ya Rabb, ya Allah, kalau memang ini perkara yang terbaik bagiku, maka mudahkanlah. Tapi kalau perkara ini perkara yang enggak baik bagiku, maka jauhkanlah ya Allah dan pilihkan kepadaku yang terbaik. Nah, kalau sudah sholat istikharah, nanti macam-macam. Misalnya kadang-kadang Anda dapat kemantapan hati. Kadang-kadang juga Anda mungkin ada mimpi-mimpi yang mimpi itu berupa petunjuk. Lah itu cara memperjuangkan jodoh. Utamanya bagi yang perempuan. Karena perempuan, sekalipun perempuan itu kalau ngelamar boleh. Nah, syariat itu tidak mencela perempuan yang ngelamar. Dulu pernah Nabi Muhammad SAW itu dilamar sama perempuan. Pernah. Ketika itu sampai-sampai ada yang menganggap bingung, kok perempuan kok nggak malu ya dia melamar seorang laki-laki. Dan sahabat, justru itu perempuan yang hebat. Nah, karena dia melihat kesolehan yang ada pada diri Nabi Muhammad, maka dia ingin menjadi pasangannya. Justru itu adalah perempuan yang benar. Jadi perempuan ngelamar nggak apa-apa. Jadi tidak menyalahi syariat, tentunya sesuai dengan adab-adab di daerah masing-masing. Kemudian setelah itu, untuk laki-laki, Anda juga harus memperjuangkan jodoh. Nabi mengatakan, lihat tahid ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zaujatan mu'minatan tu'inu ahadukum ala amril akhirah. Hendaknya kamu tuh menyimpan, yang kamu simpan itu adalah hati yang bersyukur, lisan yang suka berzikir, menyebut nama Allah, berdoa, dan pasangan hidup yang beriman, yang bisa saling membantu untuk bukan hanya kesejahteraan dunia, namun juga kesejahteraan akhirat untuk masuk surga bersama. Begitu. Ini hadis ini panjang sebenarnya. Ketika itu sahabat itu nanya, Rasulullah, kita ini mau nyimpen harta apa? Emas atau perak? Nanya sama Nabi begitu. Kata Nabi, yang kamu simpan tuh hati yang suka syukur. Karena kamu punya emas banyak, kalau hatimu nggak syukur, kamu jadi orang yang menderita. Sama aja. Nggak akan bahagia hidupmu. Kemudian kalau kamu itu lisannya nggak suka zikir,
lisan kamu tuh suka ngomong yang nggak manfaat, ini juga bahaya. Jadi kamu hatinya syukur, lisan kamu itu ngomong yang benar, banyak zikir, dan pasangan hidupmu adalah pasangan yang soleh ataupun solehah. Nah, jadi Anda perjuangkan itu. Kalau ada perempuan yang Anda pandang solehah, Anda lamar. Anda datang ke orang tua, Anda lamar. Kalau Anda jatuh cinta, Anda lihat seorang wanita, Anda cocok, fisiknya Anda cocok, karena memang orang tuh kalau mau nikah suruh lihat dulu. Suruh lihat dulu. Rata-rata orang kalau nikah nggak pernah lihat langsung ketemu, seringnya nyesel. Lihat dulu. Orang tuh kan punya selera. Wah, ini sesuai dengan selera saya atau tidak? Oh, sesuai dengan selera. Anda lamar. Anda datangi, Anda lamar. Itu Anda yang penting untuk ngelamar syaratnya Anda nggak harus punya rumah. Nggak harus punya mobil. Yang penting Anda Anda adalah orang yang bisa menjadi imam yang bagus, agamanya bagus, dan yang kedua Anda orang yang mau kerja. Jadi Anda siap untuk menafkahi zahir dan batin. Itu syaratnya untuk menikah. Makanya saya sering bicara sama teman-teman, mahasiswa dan lain sebagainya. Orang-orang kan bilang, menunggu mapan baru nikah. Salah. Menurut saya sebelum mapan kamu nikah. Sebelum mapan kamu nikah. Maka kamu nikah. Lebih baik kamu punya pasangan yang mau diajak bersama-sama mendaki gunung dibandingkan pasangan yang sudah menunggu kamu di puncak gunung. Begitu. Itu kurang lebih ibaratnya seperti itu. Walhasil intinya jodoh itu benar-benar satu misteri ya. Satu misteri ya. Semoga semuanya yang belum berjodoh mendapatkan jodoh yang baik semuanya insyaallah. Yang sudah menikah semoga pasangannya benar-benar menjadi jodohnya dunia akhirat langgeng terus sampai selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa bab jodoh ini semakin lama diomongin semakin menarik ya. Yuk kita lihat Nabi Muhammad SAW itu rata-rata dengan istrinya pernikahannya seperti apa. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pernah melamar wanita ditolak, pernah. Jadi Nabi itu pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu putri Abu Thalib. Jadi misi sepupunya Nabi Muhammad, saudara sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilamar sama Rasulullah. Tapi ternyata keduluan orang lain itu. Jadi akhirnya Nabi nggak berjodoh dengan Ummu Hani. Bahkan bukan cuma sekali ngelamar. Nabi itu pernah ngelamar yang kedua kali. Ketika itu juga nggak kejadian menikah. Akhirnya ketika itu Nabi disukai sama Khadijah. Disukai sama Khadijah. Khadijah itu adalah seorang wanita, bisnismen, businesswoman berarti ya. Mau kaya raya pengusaha. Nah, ketika itu Khadijah itu sudah sering dengar kabar tentang Nabi yang akan datang. Ketika melihat sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, maka Khadijah kemudian ingin menikah dengan Nabi hingga akhirnya dilamarlah Khadijah oleh paman Nabi dan akhirnya menikah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, setelah wafatnya Khadijah, jadi selama Nabi menikah dengan Siti Khadijah, Nabi nggak pernah menikahi perempuan lain. Jadi selama Nabi menikah dengan Siti Khadijah, istri satu-satunya hanyalah Siti Khadijah. Setelah itu Nabi SAW menikah dengan Siti Aisyah. Ya, pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu adalah perintah Allah. Nah, ketika itu Nabi mendapatkan fotonya lewat malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, ini adalah istrimu di dunia sampai di akhirat. Ternyata itu adalah putri dari sahabat beliau yang tercinta Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nggak dibayangkan, tapi ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang proses menikahnya Nabi itu karena doa. Ada karena doa. Jadi Anda jangan-jangan bisa dapat jodoh karena doa. Maka jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah meremehkan doa. Anda ketika misalkan nih menyaksikan seseorang yang Anda pandang soleh, atau misalkan orang tua, orang yang alim, ilmu agama dan sebagainya, kemudian Anda doa, ya Allah, semoga jodoh saya orang yang alim seperti itu. Siapa tahu doa Anda dikabulkan oleh Allah. Anda seorang pria, Anda berjumpa dengan wanita yang solehah, wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Anda kagum dan Anda berdoa, ya Allah, semoga dia jadi jodoh saya atau wanita seperti dia akhlaknya menjadi jodoh saya.